Neme. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, hari ini saya nggak ngecek tanggal ya, tanggal 11 kalau nggak salah, 11 Mei 2020. Saya ada acara ini, mau ke SMKN 2 Tasikmalaya, yaitu sekolah saya waktu SMU ya, waktu sederajat SMU. Saya sekolah di sana di SMKN 2 Tasikmalaya. Dulu terkenal STM negeri. Saya mengambil jurusan otomotif dulu itu. Tetapi sekarang dalam kehidupan nyata malah bergerak dalam bidang komputer. Ya begitulah kehidupan ya teman-teman ya. Saya dulu otomotif di SMKN 2 Tasikmalaya. Nah sekarang saya mau ke sana, ada hal yang ingin urus. Saya akan mengurus sesuatu, nanti saya akan bicara lagi ya. Ini mau ngisi bensin dulu. Ngantri teman-teman. Meser 10.000 saja ya. Ini saya 10.000 saja deh. Saya 10.000 saja, ini irit banget. 10.000 susah ya mah pamit ku abi teh. Ya saya cek gambar, sip, masih merekod. Ini saya masukin ke channel mana ya? Sebenarnya ini masuknya ke channel lewat sini.com sih, cuman tadi itu ada keinginan ingin dimasukin ke Salira TV supaya nambah view. Tapi kita lihat saja situasi dan kondisi nanti ya, apakah akan dimasukkan ke channel lewat sini.com atau ke Salira TV. Ada kemungkinan besarnya ke lewat sini.com sih, karena akan dikasih judul video ini adalah arah dan kondisi jalan Taman Alun-Alun Singaparna SMKN 2 Tasikmalaya ke SMKN 2 Tasikmalaya, begitu. Kemungkinan besar akan ke lewat sini.com kan deh. Ini jadi video ini adalah video perjalanan sekaligus direkam ya oleh saya nanti dari terminal Singaparna itu menuju ke
SMK N2 Tasikmalaya, ya. Jadi arah dan kondisi jalan dari Taman Alun-Alun Singaparna menuju ke SMK N2 Tasikmalaya. Sekarang belum ke Taman Alun-Alun, ini masih di Jalan Desa Sukaherang, desa saya. Di depan itu sekitar 1 km lagi Taman Alun-Alun Singaparnanya. Saya sengaja direkod dari rumah saja supaya nggak ribet, ya. Nggak ribet nanti pas di Taman Alun-Alun Singaparnanya. Soalnya ini posisi HP-nya ini lumayan sulit, teman-teman. Jadi lumayan sulit untuk menjangkau menu-menu tombol-tombolnya, itu lumayan sulit karena sudah benar-benar dipasangin alat pengikat gitu. Jadi tadi saya dari rumah di on-kannya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau mau di skip aja, nanti pas startnya pas Taman Alun-Alun Singaparna begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan cerah, mudah-mudahan aman ini, ya. Mudah-mudahan. Ya Allah, saya lupa lagi. Lupa tidak bawa itu. Lupa tidak bawa masker. Ya namanya juga lupa. Ini sekarang kan PSBB ya. Tapi saya kan tidak banyak untuk itu ya, tidak untuk banyak interaksinya gitu. Kebanyakan di motor ini. Ini helmnya juga tertutup. Helmnya tertutup, ya. Ada kaca helm di depan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah jalan raya Singaparna. Mudah-mudahan lancar ya Allah. Saya sambil cek gambar, teman-teman. Nggak kelihatan. Harus diam dulu di suatu tempat kalau ingin ngecek gambar. Kayaknya di depan deh. Itu kan kosong ya. Nah, di sini saya akan cek gambar deh. Soalnya kalau cek gambar sambil jalan sulitnya minta ampun. Oke. Sip, masih merekod. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Mudah-mudahan lancar di jalannya dan lain sebagainya. Di depan Taman Alun-Alun Singaparna. Kita start dari sini sebenarnya videonya itu. Nah, di depan Taman Alun-Alun Singaparna untuk menuju ke SMK N2 Tasikmalaya adalah ke arah Tasikmalaya tentunya, ke sini. Ke sini teman-teman. Ini adalah sekaligus saya memperlihatkan suasana jalan protokol di kota Singaparna, sekaligus nanti di kota Tasikmalaya ya, karena nanti akan kesabet juga di ketika PSBB berlaku ya. Saya sebenarnya nggak mau keluar ini dikarenakan ini penting, ada yang diurus ke sekolah saya dulu, yaitu saya harus melegalisir ijazah saya untuk kepentingan sekarang masuk kuliah ya. Jadi untuk kepentingan masuk kuliah, saya akan kuliah. Ini sekarang lagi mengurus syarat-syaratnya. Salah satunya adalah itu tadi, legalisir ijazah SMKN 2 Tasikmalaya gitu. Karena saya nggak punya lagi legalisirnya ya, yang fotokopi legalisirnya. Jadi mau tidak mau harus keluar gitu. Tadinya malas juga sih keluar itu di saat seperti ini. Ya, ini adalah Jalan Raya Timur Singaparna ya. Oke. Sepertinya video ini akan saya masukkan ke channel lewat sini.com saja deh. Ya. Nggak apa-apa.
Ya, saya akan masukkan ke channel lewat sini.com saja. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, supaya saya tambah semangat lagi dalam meliput kondisi jalan, arah jalan yang ada di Tasikmalaya. Jadi sebenarnya sih bukan Tasikmalaya saja, sebenarnya akan saya liput juga yang lainnya, tapi kan ini SDM-nya kan cuman saya sendiri. Jadi ya jadinya semampu saya. Inginnya ya daerah lain juga sama, misalkan daerah Ciamis gitu kan, dari Taman Alun-Alun, kalau ada Taman Alun-Alunnya ya, dari pusat kota Ciamis kemana gitu kan, ke berbagai wilayah penting di Kabupaten Ciamis, atau misalkan Pangandaran juga sama. Tetapi untuk saat ini memang sumber dayanya memang saya di lewat sini.com memang masih minim, saya sendiri. Ya begitulah teman-teman ya. Jadi mohon maaf, ini perkembangannya memang lambat channel lewat sini.com ini, dikarenakan ya begitu, dikelola sendiri, dibikin sendiri, diurus sendiri, semuanya sendiri. Ya emang begitu kan, kalau YouTuber harus bisa segala macamnya, dari mulai misalkan jadi artisnya, rekamannya di lapangan, sampai ke editingnya, sampai ke mengurus channelnya ya. Itulah YouTuber yang awal-awal ya. Tapi kalau misalkan yang sudah hebat YouTuber ya otomatis punya tim, ada tim editing, ada tim gitu kan, ada tim promosi, ada tim ya. Tapi kan saya boro-boro begitu, belum ya, seadanya teman-teman ya. Yang jelas saya sudah membuat merek yang spesial ini, yaitu mereknya itu lewat sini.com ya. Jadi insya Allah tidak akan tertukar dengan channel lain. Walaupun misalkan di YouTube nanti ada channel lain misalkan mengatasnamakan nama channelnya lewat sini.com, nggak apa-apa, karena video-video saya itu bisa diakses dari browser ya, dari browser dulu. Nah, terus nanti mengetikkan lewat sini.com, nah nanti akan masuk ke situs lewat sini.com. Nah di sana ada daftar video yang telah saya upload ke YouTube gitu. Jadi nggak bakal ketuker antara lewat sini.com punya saya ya, dengan misalkan jika ada suatu saat di YouTube membuat channel lewat sini.com juga ya. Yang jelas yang punya saya adalah bisa diakses di browser, kemudian video-videonya ditampilkan di web saya dulu gitu ya. Jadi tidak akan ketukar. Begitu teman-teman. Ini sudah masuk ke Kudang, kita lanjut terus ke arah Tasikmalaya. Saya berharap lewat sini.com bisa monetisasi ya. Maka saya mengharapkan dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe, kemudian ditonton video dari lewat sini.com, karena itu sangat berarti sekali untuk saya, sangat mendukung ya untuk perkembangan channel saya nanti. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe dimohon untuk subscribe. Gitu. Saya ucapkan terima kasih banget ya ke teman-teman. Semoga nanti dimurahkan rezeki ya, teman-teman dimurahkan rezeki, digampangkan dalam urusan-urusan teman-teman ya. Saya hanya bisa mendoakan saja ke teman-teman, usahanya dilancarkan ya, keluarga diberikan sakinah mawadah warohmah ya, urusan bisnis lancar. Subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Kita menuju ke Tasik Kota ya, tapi ini masih di Kabupaten Tasikmalaya sih. Di depan ada hotel dan restoran Dewi Asri sebelah kiri saya ya. Ayam bakar hen sebelah kiri saya. Saya sambil nyebutin tempat-tempat yang kira-kira penting ya. Mie ayam Bei sebelah kiri. Di depan ada Bapak Satpol PP. Di depan ada belokan perempatan itu. Kalau ke kanan itu ke Pondok Pesantren Cipasung, kalau ke kiri itu ke ini ke kiri
ke kiri itu ke Galunggung, Gunung Galunggung. Nah, kita lurus ke depan karena kita akan menuju ke kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan tidak bermasalah ini ya dengan bapak-bapak polisi ya, karena saya benar-benar ini urgent untuk urusan legalisir ijazah ke SMKN 2 Tasikmalaya. Ini adalah komplek sebelah kanan saya ya, itu masuk ke komplek Pondok Pesantren Cipasung. Jadi bisa lewat jalan tadi, jalan utama, juga bisa lewat ini nih yang di depan ada jalan juga. Nah, ini bisa juga tembus ke sana. Kita lanjut terus. Ini adalah hari puasa ke 19 kalau tidak salah ya. Ya sekitar segitu. Ke 19 ya. Alhamdulillah tidak ada yang bocor untuk saya ya, alhamdulillah. Karena kalau kita melihat secara logika dan secara secara besar kecilnya atau sulit tidaknya godaan, itu godaan yang berpuasa di perkotaan itu sangat besar sekali godaannya teman-teman ya. Beda dengan misalkan yang berpuasa di pedesaan, perkampungan gitu. Itu ya lebih besar godaannya dengan yang berpuasa di perkotaan. Kalau teman-teman setuju ya silahkan bilang setuju, kalau enggak ya enggak juga, silahkan dengan disertai alasannya. Yang saya rasakan begitu. Karena saya juga kan pernah juga mengalami bagaimana, ini maaf ya suaranya begini, karena jalannya ini sedikit jelek, jadi suspensi motornya jadi hancur. Karena saya juga pernah mengalami kan, hidup di perkotaan. Saya pernah mengalami di Jakarta, saya pernah mengalami di Bekasi, saya pernah mengalami di Cileungsi, Bogor, ya. Jadi memang benar yang saya rasakan ya. Ini sesuai pengalaman saya saja. Jadi godaannya itu lebih tinggi daripada kita misalkan berpuasa di kampung gitu. Godaannya lebih tinggi. Aduh, sorry jalannya. Ke suara saya jadi begini. Ke gambar juga bakal hancur ini yakin. Jalannya nih. Nggak luwes, jalannya nggak luwes. Kalau teman-teman misalkan bisa melihat, mudah-mudahan kelihatan ya, tapi kemungkinan besar tidak kelihatan. Jadi barometer jalan ini bagus atau tidak bisa dicek dari gerakan gambar saja ya. Kalau dari gerakan gambarnya kejut-kejutan begini, berarti jalannya memang sulit diatur. Sulit diatur. Ya sulit begitu, sulit untuk mencari mana yang baik. Nah, ini lumayan bagus nih, yang ini belum bagus. Yang tadi lumayan jelek. Ini lumayan bagus. Kelihatan kan di gambar juga tidak kejut-kejutan. Ini SDN 1 Cintaraja sebelah kiri. Kita lanjut terus ya. Rafamart, walah sekarang sudah ada Rafamart ya, bukan Alfamart, Rafamart. Kita sambil menyebutkan yang terekam oleh saya, yang terekam saja ya, yang tidak terekam ya mohon maaf. Alfamart. Nah, ini Alfamart nih. Kok saya sedikit kenceng ya? Jangan terlalu kenceng deh. Jangan terlalu kenceng ah. Jangan kenceng-kenceng ah. Kalau kenceng-kenceng itu ke suara juga hancur. Biasanya ada suara angin, ya kan? Ada suara angin, kalau bahasa Inggrisnya itu ngagelebug.
Jadi jangan kenceng-kenceng deh, kecuali kalau saya tutup. Kalau saya tutup si ininya nih, si kaca helmnya. Tapi kalau ditutup kaca helm, suaranya itu kayak nggak lepas begitu teman-teman, nggak enak gitu suaranya, kayak kebekam gitu suaranya. Makanya ini si kaca helmnya saya buka dikit ini, karena pernah diuji coba ya begitu. Jadi kalau misalkan terlalu ditutup, suaranya itu serasa kebekam gitu, jadi jelek lah gitu. Kalau dibuka dikit nih, dibuka 1 cm, lumayan enak kedengarnya. Di hasil itu saya udah pernah uji coba. Tapi kalau misalkan ini terlalu kenceng motor, itu kacau. Ada suara angin kan, ada suara angin ngegelebug kalau bahasa Inggrisnya itu. Jadi ya harus pelan-pelan saja gitu. Kita harus pelan-pelan saja. Ini masih Kabupaten Tasikmalaya, tapi di depan sebentar lagi nanti pas jembatan Cikunir itu masuk ke kota Tasikmalaya. Ya, ini masih Kabupaten Tasikmalaya. Saya membayangkan ini kalau misalkan diberhentikan polisi, maka saya akan mengeluarkan berkas yang mau dilegalisir. Ya itu dia, alasannya adalah saya urgent untuk melegalisir ijazah ke SMK N2 Tasikmalaya untuk urusan pendaftaran kuliah di universitas terbuka ya. Saya ngambil nanti itu jurusan ilmu komunikasi S1 di universitas terbuka gitu ya teman-teman. Ini hanya informasi saja. Nah di depan kan itu jembatan Cikunir, jadi ini adalah perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dengan kota Tasikmalaya. Nah ini dia, kalau tidak salah ya kalau saya salah ya mohon maaf, saya bukan bukan pegawai pemerintahan. Ini udah masuk kota Tasikmalaya ya. Oke, jangan kenceng-kenceng deh, nah nanti kurang bagus ke suara. Saya akan cek gambar di mana ya, di depan kali ya, di depan saja deh, di depan ya tuh, di no, yang ada tulisan Apotek Nur. Aduh, ada mobil. Jangan di sini, kirain mau ke apotek lagi, kasihan yang punya apotek di tempat yang kira-kira ya sepi saja, supaya tidak disangkamu belanja. Disangkamu belanja, kirain mau apa katanya, berhenti di depan tokonya, gitu. Jangan deh. Ini sudah masuk kota Tasikmalaya ya. Di mana ya enaknya ya? Nah di sini juga boleh nih. Ya di sini boleh. Nah di sini nih saya akan cek gambar. Saya cek gambar kalau kemarin sih nggak gini. Sip, masih merekam nih. Sip, masih merekam. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar ya Allah ya Karim. Jangan terlalu kenceng, ingat, jangan terlalu kenceng, santai saja ya Allah. Mudah-mudahan lancar. Video ini sekaligus juga menjadi menjadi panduan bagi teman-teman yang memang membutuhkan arah ya. Jadi belum tahu ceritanya misalkan ke arah mana ke SMK N2 Tasikmalaya itu, maka teman-teman bisa mengikuti video ini juga. Kalau teman-teman misalkan ada saudara atau siapa saja yang belum tahu arah ke
SMKN 2 Tasikmalaya dari Taman Alun-Alun Singaparna bisa ditunjukkan video ini. Ini kalau misalkan ceritanya si saudaranya itu males memantau lewat Google Map gitu kan. Ini saya kasih solusi dengan realnya jalannya dengan kelihatan terus ya. Angkot 4 Cibanjaran Pancasila. Dulu saya suka naik angkot itu kalau ke sekolah SMKN 2 Tasikmalaya gitu. Pas baliknya kan dari sana, dari kota, naik angkot itu menuju Cibanjaran, dari Cibanjaran naik mobil ke Singaparna. Jadi ini sekaligus mengenang, saya sekaligus mengenang lah. Video ini sekaligus mengenang waktu saya masih di SMKN 2 Tasikmalaya, melihat jalan-jalannya begitu kan. Itu kenapa mobil? Mudah-mudahan ya Allah lancar. Ada polisi yang menjaga jalan ini, mungkin ini PSBB ya, yang jalan ini nggak boleh atau bagaimana, nggak tahu juga. Kita lanjut ya. Masjid Jami Al Anwar, ini Cibanjaran ya. Sorry jalannya agak jelek. Berbicara ketika puasa memang harus dibatasi. Nggak juga ya. Biasa saja lah. Menghemat energi, karena kan nanti pas nyampe di sana itu saya otomatis nggak bisa minum. Inilah jalan protokol Kota Tasikmalaya saat PSBB. Ya sekarang masa-masa PSBB ya, 14 hari ya kalau nggak salah. Mulai dari beberapa hari kemarin saat PSBB begini ya. Untuk Kabupaten Tasikmalaya, untuk wilayah Singaparna sendiri ya, alhamdulillah, dan mudah-mudahan ya, semoga diselamatkan dari pandemi virus corona. Juga untuk daerah-daerah lain yang sudah terjangkit, saya doakan mudah-mudahan cepat disembuhkan, ditiadakan lagi virus corona tersebut ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Agar roda kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya bisa berjalan lagi, keagamaan ya. Karena ini berdampak ke semua aspek kehidupan, menjadi kacau ya ke segala hal ya teman-teman ya. Kita bisa merasakannya sendiri. Semua orang dari semua aspek kehidupan itu ikut kena ya. Jadi kita benar-benar berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala
disembuhkan, ditiadakan. Ya, virus corona ini ditiadakan. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Maaf jalannya sedikit jelek. Saya ngambil pinggir aja ya, ini jalannya lumayan jelek. Nah, di sini saja deh. Sebenarnya untuk pejalan kaki itu kalau tidak salah ya, ini jalan yang kecil ini untuk pejalan kaki. Kalau ada yang jalan kaki, apa untuk pejalan kaki ya? Kurang tahu juga saya. Belum baca-baca. Perumahan apa ini? Perumahan Kecapi Indah. Kalau tidak salah, lihat. Wow, keren. Keren itu. Sorry, agak batuk. Batuk biasa ini teman-teman, jangan disangka corona lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sampai apa? Sudah sampai Mangkubumi Indah barusan. Ada sebelah kiri ya, ada tulisan kolam renang Mangkubumi Indah. Kita lanjut terus ke depan ya. Kita lanjut terus ke depan teman-teman. Jadi jalannya lurus terus begini ya. Nanti kalau ada belok saya kasih tahu belok. Selama ini lurus itu dari apa? Dari Taman Alun-Alun Singaparna itu nggak ada belok. Lurus terus. Di depan itu ada bypass. Ya, ada bypass. Kayak semacam perempatan begitu. Bukan perempatan lagi, perlimaan. Simpang 5 kalau nggak salah. Ada 5 simpangan. Jadi kita akan memilih nanti jalan yang menuju ke sana yang tidak terdampak PSBB COVID-19 virus corona. Karena di saat PSBB sekarang ini, Kota Tasikmalaya itu menutup jalan-jalan protokol yang memang protokol banget. Kayak Jalan Hajat kabarnya masih ditutup ya. Kebetulan kita tidak jalan hajat, tapi akan melihat sekilas, mampir, bukan mampir disebutnya itu, melihat karena akan apa? Terpapasi oleh kita jalan hajat itu. Tapi saya tidak ke jalan hajat gitu. Di depan ada bypass. Dari bypass nanti masuk ke jalan, kalau tidak salah nama jalannya Jalan SL Tobing ya. Ya, masuk Jalan SL Tobing teman-teman. Nanti itu di depan itu. Jalan SL Tobing ya. Saya akan masukkan ke lewat sini.com saja deh. Soalnya ini lumayan, ini video ini lumayan mantap ini untuk dijadikan arah jalan dan kondisi jalan dari Taman Alun-Alun Singaparna menuju SMKN 2 Tasikmalaya. Wow, gitu kan. Di depan teman-teman itu ada Tugu ya, Tugu Allahu Akbar itu. Perhatikan ya teman-teman, ini adalah kan dari Singaparna, kita akan masuknya ke sini loh maksudnya. Perhatikan ya. Nah, kita akan ke Jalan SL Tobing. Jangan ke kiri, kalau ke kiri ke Cigurubuk. Nah, ke sini. Ya, ke sini. Ini adalah Jalan SL Tobing. Jalan yang sangat lebar sekali sih. Jadi waktu saya sekolah di SMKN 2 Tasikmalaya itu naik bis 3/4
yang jurusan Cineam ya, dari sana itu, dari Bepas itu. Dulu rutenya masuk sini, jalan ini. Dulu rutenya masuk sini yang mobil Cineam itu. Jadi naik bis Cineam kalau tidak salah Rp500 kalau tidak salah ya. Jadi ngasih ongkosnya itu Rp500. Turunnya di Cilolohan. Nanti akan saya tunjukin Cilolohan karena saya ini motor ini akan menuju Cilolohan gitu. Akan berpapasan dengan Cilolohan. Lurus terus ke depan ya teman-teman, jangan ke kiri. Kalau ke kiri itu ke pasar. Lurus terus ke depan. Lurus. Ini juga lurus terus ke depan. Ya. Lurus saja terus ke depan. Jalan SL Tobing. Saya tidak kencang-kencang ya supaya nanti ya dapat dilihat lah oleh teman-teman dengan jelas si arah videonya. Ini sedikit macet ya. Mobil di depan kayaknya yang tidak kencang. Saya akan coba deh. Radar Tasikmalaya di depan sebelah kanan. Surat kabar di Tasikmalaya. Radar Tasikmalaya ini sebelah kanan teman-teman. Radar Tasikmalaya. Ya. Radar Tasikmalaya. Kita terus lurus ke depan. Nanti kita akan menemui jalan Padayungan ya. Padayungan nanti itu. Perempatan Padayungan. Mudah-mudahan lancar perjalanan ini sampai di tujuan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wah, hebat ini mobil. Free wifi hotspot katanya. Mantep nih. Kelihatan nggak teman-teman barusan tuh mobil itu? Mobil pariwisata. Paket data kayaknya ya. Berarti di mobil itu ada paket data disebarkan begitu. Tapi lumayan berat juga lah. Berarti ongkos paket datanya bagaimana ya? Apa yang unlimited? Yang unlimited kali, paket unlimited paket datanya. Tapi kan yang unlimited itu biasanya lelet sih biasanya. Karena kalau unlimited tidak lelet, mahal sekali. Kayaknya iya deh. Lah, kok itu jalan hajat nggak ditutup? Itu kan dari mobil dari sana ada ya, dari arah sana. Berarti nggak ditutup tuh. Kelihatan ya, nggak ditutup. Dari sana ada. Kita akan belok ke kanan menuju ke jalan Siliwangi Unsil ya. Saya akan cek gambar. Sip, bagus. Bagus.
Masih merah. Inilah teman-teman ya, dikala PSBB berlaku, ini adalah kondisi jalan-jalan utama di Tasikmalaya, kota Tasikmalaya. Saya ya sambil meliput saja. Masih merah. Masih merah. Tapi ada mobil yang sudah nerobos. Luar biasa. Barusan ya ada mobil ya. Nah, ini sudah tidak merah. Sudah hijau. Luar biasa itu motor ya. Aturan dari sana itu berhenti tadi itu. Oke, oleh saya kerekam. Nah, ini adalah jalan Siliwangi. Jadi kita masuk jalan Siliwangi, teman-teman. Di depan itu ada Universitas Siliwangi, Universitas Negeri ya. Sekarang sudah negeri. Saya tidak bisa untuk ke Siliwangi karena kondisi tidak memungkinkan, kerja ya. Saya kerja jadi tidak mungkin. Jadi saya memilih universitas terbuka yang sistem belajarnya bisa online, kuliahnya online. Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Oh, ini ya, Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Universitas terbuka adalah universitas atau perguruan tinggi negeri ke-45 ya. Pusatnya adanya di Tangerang. Tetapi ya saya belajarnya dari sini juga bisa, dari rumah bisa ya. Karena sudah menerapkan sistem kuliah online. Ya, untuk universitas terbuka ini. Di depan ada perempatan Cilolohan, kita lurus saja. Jadi kalau menemukan ini teman-teman lurus saja. Ini kalau misalkan boleh nggak ya? Oh boleh, ya boleh nih. Boleh nggak ya? Boleh. Kelihatan tuh. Oke, jalan Siliwangi masih. Di depan ada yang namanya perempatan depan ya, pertigaan lah. Itu Cilolohan. Nah, di sini teman-teman jangan belok kiri, tapi teman-teman lurus ke sono dulu. Ini Cilolohan ya, inget-inget ini tampilannya begini ya. Ada tas minimart. Teman-teman lurus, jangan belok kiri. Ya, jangan belok kiri, tapi lurus. Nah, di sini juga pemberhentian angkot waktu saya masih sekolah. Di sini naik angkot 17. Aduh, ya Allah. Mohon maaf. Jadi lurus tadi itu di Cilolohan ya. Aduh, ada polisi tidur, sorry. Kegambar jadi kacau. Sorry. Sampai ininya putus. Nggak apa-apa deh, biarin begitu. Nah, ini ada belokan lagi. Kalau ada belokan begini, teman-teman beloknya kanan ya. Karena kalau ke sana itu adalah ke sekolah kesehatan ya. Apa namanya sekolah kesehatan? Yang jelas belok kanan ya teman-teman ya. Nah, ke sini. Jangan ke sana terus, belok kanan. Dari Cilolohan tadi kan gitu, terus belok kanan begini. Nah, ke sini. Ini rute ini yang dilewati angkot 17 ya. Angkot 17 itu lewat sini. Dulu jalannya belum begini. Dulu jalannya masih bagusan ini maksudnya. Nanti pas satpam saya akan bilang ke satpam bahwa saya akan mengurus, tapi saya berhentikan dulu lah videonya ya. Kalau sudah sampai di sana saya akan berhentikan videonya, ditutup maksudnya, videonya ditutup.
Lalu saya akan bertanya ke satpam. Ya, jadi sebelum nanya ke satpam, saya akan berhentikan videonya, akan stop liputannya. Ini apa ya? Jadi lumayan asri ini. Samar saya. Apa benar ya kesini ya? Wah, benar-benar saya samar nih kesini. Yang jelas lurus nih. Mudah-mudahan tidak nyasar. Mudah-mudahan. Ini tampilannya lumayan beda dengan apa? Dengan sebelum-sebelumnya waktu saya dulu. Lurus terus teman-teman. Sebentar lagi di depan ada